Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Nurjahrani dengan nomor pokok mahasiswa 242151111027 dari kelas 2024A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video tentang pandangan saya terhadap kasus di mana guru membiarkan perundungan yang terjadi oleh siswa laki-laki terhadap siswa perempuan. Untuk memenuhi tugas profesi kependidikan dengan dosen pengampun Bapak Dr. Sukirwan SPD MPD. Kasus yang saya ambil yaitu ada seorang siswi SMK di Batam, Kepulauan Riau, mendapatkan perundungan atau bullying dari seorang siswa laki-laki di dalam ruangan kelas. Aksi bullying tersebut viral di media sosial, yaitu di dalam video tersebut itu menunjukkan seorang siswa perempuan tengah duduk sendirian di kursi bagian depan ruangan kelas. Tiba-tiba seorang siswa laki-laki berseragam pramuka masuk dan lalu menampar kepala siswa berkerudung hitam tersebut. Video itu diambil dari CCTV, jadi ada yang merekam lagi gitu. Dalam video tersebut juga ada kata-kata mereka, "Ih, dipukul, ya Allah, dipukul." Itu merupakan ujar si perekam video tersebut. Siswa laki-laki itu kemudian menarik korban untuk berdiri dari kursi tempat duduknya. Kemudian terlihat siswa laki-laki itu kembali memukul korban di bagian belakang. Siswa laki-laki itu kembali terlihat menendang korban. Pelaku kemudian menarik handphone korban, kemudian keluar dari ruangan kelas tersebut. Untung dia dalam kelas ini nampak diambil handphonenya. Udah undang panggil orang tuanya, baru ibu masuk, dia nangis-nangis di dalam, ujar suara pada rekaman tersebut. Donald menyebutkan bahwa penyebab pelaku mendatangi korban ke sekolah dan melakukan bullying karena merasa cemburu. Hal itu karena korban pergi dengan rekannya ke pantai dan tak membalas pesan WhatsApp pelaku. Pemicunya yang diduga melakukan pemukulan ini merasa perempuan ini dititipkan orang tua korban dan ada rasa cemburu. Teman biasa tapi ada rasa cemburu, si perempuan dititipkan untuk dijaga, untuk dilihat, tapi korban ke pantai bersama temannya. Saat pelaku menghubungi melalui WhatsApp, telepon tak direspon sehingga pelaku datang ke sekolah korban, jelasnya. Donald mengatakan atas peristiwa bullying viral itu, pihak keluarga pelaku dan korban telah melakukan pertemuan membahas permasalahan tersebut. Rencananya hari ini pertemuan tersebut akan dilanjutkan. Ada rencana pertemuan kedua belah pihak, orang tua pelaku dan korban. Semalam ada pertemuan kedua orang tua, malam ini dilanjutkan kembali, ujarnya. Donald menjelaskan pelaku bullying dan korban berbeda sekolah. Untuk korban sendiri bersekolah di SMK Teladan Sagulung, Batam, tempat terjadinya bullying. Pelaku dan korban beda sekolah, si laki-laki lain sekolahnya, ujarnya. Donald menyebutkan pihaknya belum bisa merincikan lebih lanjut akibat bullying yang diterima korban. Hal itu disebabkan oleh orang tua korban belum mau melaporkan. Sementara kita belum mengetahui detail apa yang dialami korban seperti luka atau yang lainnya karena belum ada pemeriksaan dokter, sementara orang tua belum berkenaan membuat laporan, ujarnya.
Donald menambahkan pertemuan orang tua korban dan pelaku sudah dilakukan. Ia menyebutkan kehadiran pihaknya dan polisi di pertemuan itu agar bisa berjalan baik dan menghasilkan keputusan yang bisa diterima kedua belah pihak. Kata Pak Donald juga, mereka sudah ada pertemuan. Kami dari kepolisian datang untuk melihat dan mendengarkan di pertemuan itu. Di pertemuan itu kami juga tidak bisa intervensi tapi hanya ikut menyaksikan pertemuan itu. Mereka ada pertemuan, kita datang ke sana, apa hasilnya, ujarnya. Nah, jadi dalam kasus video tersebut yaitu ada seorang laki dan perempuan. Si laki-laki ini menendang dan juga menampar kepala korban. Ternyata penyebabnya itu hanya karena masalah sepele seperti tersebut merasa ditanggung-jawabi oleh kedua orang tua si perempuan, tetapi si perempuannya malah melakukan liburan ke pantai tanpa izin ataupun tanpa mengasih kabar ke si laki-laki. Nah, kasus bullying ini mencerminkan masalah yang serius ya, yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak seperti pihak sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Nah, adapun pandangan atau tindakan kita terhadap kasus bullying tersebut. Nah, yang pertama itu kita harus akan kesadaran kita terhadap tindakan bullying tersebut itu merupakan salah ya, karena apapun alasannya seperti tindakan memukul, menendang, atau merampas barang milik orang lain itu tidak dapat dibenarkan ya, seperti tadi. Itu merupakan salah. Nah, lingkungan sekolah juga harus diamankan. Sekolah harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan di daerah sekolah. Nah, dalam kasus ini juga menyoroti peran penting guru dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, mendidik, dan bebas dari kekerasan. Nah, adapun beberapa pandangan kita ya terhadap kasus tersebut, yaitu tanggung jawab guru dalam pengawasan. Nah, kelemahannya dari kasus tersebut berarti adanya kelemahan pengawasan. Guru memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan siswa selama berada di sekolah. Dalam kasus ini terjadi kelalaian pengawasan yang memungkinkan pelaku masuk kelas dan melakukan kekerasan. Nah, terus ada juga pencegahan kejadian yang terjadi serupa agar tidak terjadi lagi ya. Guru perlu meningkatkan pengawasan di dalam dan luar sekolah, terutama pada jam belajar untuk mencegah tindakan kekerasan ataupun bullying. Nah, peran guru juga dalam pendidikan karakter. Guru tidak hanya bertugas mengajari materi pelajaran, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, empati, dan pengendalian diri kepada siswa. Nah, guru harus aktif memberikan pendidikan tentang dampak negatif bullying dan pentingnya membangun hubungan yang sehat antar siswa. Nah, guru juga harus siap menghadapi kasus kekerasan. Guru harus sigap merespon jika terjadi tindak kekerasan di sekolah, misalkan menghentikan kejadian saat itu, juga melindungi korban dan segera melaporkan ke pihak berwenang. Dan juga guru perlu memahami prosedur yang benar dalam menangani kasus kekerasan, termasuk melibatkan kepala sekolah, orang tua, dan pihak berwenang jika diperlukan. Lalu juga ada hubungan antar guru dan siswa. Nah, guru harus membangun hubungan yang baik dengan siswa agar siswa merasa nyaman untuk melaporkan masalah atau potensi ancaman. Guru perlu peka terhadap tanda-tanda siswa yang mengalami tekanan, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mencegah tindakan yang lebih buruk atau mencegah tindakan yang terjadi berulang. Nah, selanjutnya itu harus ada peningkatan kompetensi guru. Guru perlu diberikan pelatihan khusus tentang cara mencegah, menangani, dan mengedukasi siswa
terkait bullying. Guru juga perlu dilatih untuk menyelesaikan konflik antar siswa dengan cara yang mendidik dan efektif. Jadi, guru memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan kenyamanan siswa di sekolah. Dalam kasus ini, ada kelemahan pengawasan yang harus menjadi bahan evaluasi, baik secara individu maupun sistem sekolah secara keseluruhan. Guru perlu lebih protektif dalam mencegah dan menangani kasus bullying agar sekolah menjadi lingkungan yang benar-benar aman bagi semua siswa. Yang selanjutnya yaitu ada peran orang tua. Nah, peran orang tua juga sangat penting. Orang tua korban harus memberikan dukungan emosional dan melindungi anak mereka. Mereka juga disarankan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib agar mendapatkan keadilan. Nah, yang selanjutnya itu harus membimbing. Orang tua pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan anaknya dengan memberikan pendidikan dan bimbingan lebih lanjut agar pelaku memahami dampak buruk dari perilakunya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.